Salam, saudara semua, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Peter Prayuda, di channel Cross Christ. Salib Kristus, pengorbanan Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitannya mengubah kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara dikasihi Tuhan, kita masih dalam tema pembahasan tentang perceraian di dalam kekristenan. Kita sudah sampai kemarin satu kesimpulan bahwa tindakan atau keputusan bercerai itu justru adalah solusi pengganti dari hukuman mati. Nah, sekarang kita sampai pada video yang ketiga. Jika perceraian adalah solusi pengganti dari hukuman mati, maka ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Sebelum kita membaca teks ya, pihak yang bersalah harus ada pengakuan bahwa dia telah melakukan penyimpangan. Dia harus meminta maaf, dia harus meminta ampun kepada Tuhan, meminta maaf kepada pasangannya yang setia, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Lalu yang berikutnya, dia memohon masih ingin kembali kepada pasangan pertama yang dia khianati itu. Banyak kasus yang terjadi yang saya dampingi, justru pelaku itu tidak minta maaf, tidak mengaku juga, tidak jelas masih ingin bertobat, masih ingin kembali atau tidak jelas. Tidak jelas kemauannya apa, tidak jelas keinginannya apa. Justru orang yang bersalah, orang yang berzina, orang yang selingkuh, justru mempersilahkan pihak yang setia, ya sudah terserah, memilih aja. Itu sebenarnya kejahatan yang selanjutnya. Dia sudah mengingkari kesetiaan, dia sudah mengingkari perjanjian satu daging, dia tidak mengaku, tidak minta maaf, tidak minta ampun, dan tidak ada niat dari hati dan mulutnya untuk saya masih mau kembali atau tidak. Nah, itu kejahatan. Kalau dia mengaku bahwa dia sudah bersalah dengan sungguh-sungguh, lalu minta maaf dan minta ampun kepada Tuhan, pihak kedua harus mengampuni. Mengampuni bukan pilihan. Mengampuni itu perintah Tuhan. Dan pasangan yang setia harus melakukan perintah Tuhan ini, yaitu tindakan mengampuni. Yang selanjutnya, pihak kedua tidak harus menerima kembali dia menjadi pasangannya. Tidak harus. Tetapi mengampuni itu sebuah keharusan. Menerima kembali belum tentu. Itu hak dia, terserah dia. Dia mau menerima kembali atau tidak. Tetapi jika dia harus menerima kembali, wah puji Tuhan. Itu sebuah hati yang besar. Hati yang mengampuni. Kehidupan yang memberi teladan. Jika ia berkenan menerima kembali, tentu dengan rumusan perjanjian yang baru. Seperti tadi saya bilang, orang yang bersalah, orang yang telah berzina, telah berlaku tidak setia, harus mengaku bersalah, harus berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memang dia memohon ingin kembali rujuk, ingin kembali kepada pasangan yang pertama, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, jika pasangan yang setia menerima kembali, ingat ini, tentu ada rumusan perjanjian yang harus disepakati. Nah, jika pihak yang setia atau pihak yang dikhianati bisa memaafkan, bisa mengampuni, ini perintah mengampuni, dan bisa berkomitmen menerima kembali tanpa harus mengungkit-ungkit kesalahan yang lama. Ingat ini ya, menerima berarti sudah memaafkan. Tidak boleh mengungkit-ungkit kesalahan pasangan yang lama. Dia harus menerima. Namun, jika pasangan yang setia tidak bersedia menerima kembali, itu adalah hak yang dibenarkan oleh firman Tuhan. Hak yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan berkata, kecuali karena zina. Bukan karena alasan hak asasi manusia, bukan. Nanti simak video yang selanjutnya. Firman Tuhan akan membahas lebih jelas. Jika pasangan yang setia ingin mengambil keputusan untuk bercerai, itu juga hak yang dibenarkan. Dia menerima kembali orang yang pasangan yang tidak setia itu hak.
dia tidak mau menerima kembali, ingin bercerai, itu juga hak. Ada pilihan yang ketiga, dia tidak mau menerima kembali, tetapi juga tidak mau bercerai. Apakah itu diajarkan oleh firman Tuhan? Jadi menggantung, membiarkan. Kalau menurut saya itu bukan solusi. Tetapi nanti akan dibahas dalam video selanjutnya. Jika pasangan yang setia tidak ingin bercerai dan tidak mau segera rujuk, tidak mau segera menerima kembali, lalu ingin berpisah sementara supaya bisa berdoa, supaya bisa bergumul, supaya bisa bertobat, pasangan yang tidak setia itu, nah itu baru solusi Alkitab. Yang ketiga, tetapi ingat, jika pasangan yang setia tidak mau menerima kembali dan tetap ingin bercerai, itu hak yang dibenarkan dengan tulisan kecuali karena zina. Saudara dikasih Tuhan, ingat, kecuali karena zina itu pengganti, solusi pengganti untuk hukuman mati waktu itu. Ya sekarang nggak ada hukuman mati kan? Tapi tetap harus diberikan hukuman bagi pasangan yang tidak setia. Belum lagi kita bahas tentang asas keadilan di dalam gereja, sanksi dan hukuman bagi yang tidak setia. Sanksinya apa? Banyak orang, banyak pendeta, banyak pastor, banyak pemimpin gereja tidak berani memberikan sanksi bagi laki-laki atau wanita yang selingkuh atau berzina. Dibiarkan begitu saja. Menurut saya itu bukan gereja. Menurut saya itu gereja tidak menghargai kekudusan Tuhan. Gereja tidak menghargai bahwa Allah masih bekerja, dan Allah ketika Allah masih bekerja itu masih menantikan dan mengharapkan kekudusan umatnya. Maka perlu disanksi. Yang dimaksud berzina dalam konteks ini adalah berzina secara fisik. Dan minimal ada 2 bukti terjadi atau saksi. Bukan zina dalam pikiran. Ya bayangkan kalau zina dalam pikiran, semua perempuan lalu menghukum, lalu minta bercerai, buktinya apa di pengadilan? Nggak bisa, nggak ditemukan. Nah, buktinya harus bukti nyata bahwa orang itu tertangkap berzina atau tertangkap selingkuh, bukan zina dalam pikiran. Kalau orang menggugat cerai karena pasangannya berzina dalam pikiran, habis semuanya. Mana ada laki-laki yang pikirannya tidak mengingini atau tidak berzina dalam pikiran. Bullshit itu. Semua pikiran laki-laki itu tidak mungkin bisa dikendalikan. Semua bisa membayang-bayangkan yang bukan miliknya. Ya, semua laki-laki. Kalau ada yang nggak demikian, ya ada hanya satu. Siapa? Laki-laki Tuhan Yesus. Dia laki-laki manusia yang tidak berdosa. Tapi selain Yesus, semua pikirannya berdosa dan tercemar oleh dosa. Tidak ada yang bersih. Tetapi khusus perceraian karena zina, itu harus terbukti secara fisik, ada buktinya. Real. Ada yang menyaksikan bila perlu. Nah, mengapa kalimat kecuali karena zina ditulis dalam bagian ini? Dalam bagian teks itu nanti kita baca ya. Agar kita tidak terlewat dalam pembahasan ini, ya jangan lupa saudara like, subscribe, bunyikan loncengnya. Saya baru tahu kalau saudara membunyikan loncengnya, itu saudara akan diberi notifikasi tentang video yang baru di-upload di YouTube, dan saudara akan menerima pemberitahuan. Jangan lupa kalau begitu, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kalau saudara berkenan, ya bagikan supaya orang lain tidak gampang bercerai, supaya yang lain yang rumah tangganya sedang di ujung tanduk tidak segera mengambil tindakan untuk bercerai. Ya kan? Jangan seperti Rabi Hillel, atas alasan apa saja boleh nuntut bercerai. Itu tidak dibenarkan oleh Tuhan Yesus dan seluruh pengajaran Alkitab. Saudara, selamat merenungkan kembali jika rumah tangga saudara sedang dalam pergumulan, sedang dalam ujian, sedang dalam pencobaan. Ingat bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Apapun yang saudara sedang alami, tetap setia kepada Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Tuhan
Salam, Tuhan memberkati saudara sekalian dimanapun berada.